Idul Adha, masyarakat Kota Lampung mengalami kekhawatiran karena langkanya gas LPG bersubsidi ukuran 3 kilo. Situasi ini dimulai dari penerapan aturan baru yang mewajibkan pembeli untuk menyerahkan data diri seperti KTP saat pembelian. Hal tersebut memicu ketidaknyamanan dan kekhawatiran baru. Kelangkaan gas LPG sudah 1 pekan berlalu. Oleh karena itu, beberapa masyarakat kesulitan untuk mendapatkan pasokan gas melon tersebut. Beberapa di antaranya terpaksa mencari pengganti bahan bakar. Beli gas melon pakai KTP efektifkah? Apakah motif kebijakan baru ini dan apakah kebijakan ini mempersulit rakyat? Untuk membahasnya kami terhubung dengan pakar ekonomi syariah Bung Arim Nasim. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Arim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Bung Arim? Alhamdulillah, insya Allah baik, Alhamdulillah. Bung Dan Anggi. kali ini lagi-lagi Bung Arim, pil pahit untuk rakyat setelah sebelumnya geger dengan tabungan pemeras rakyat, Tapera gitu ya Bung Arim. Kali ini juga penyaluran melon secara tepat sasaran harus menggunakan data KTP. Menurut Anda Bung Arim, apa motif di balik program ini? Apa yang sebenarnya terjadi Bung Arim? Ya, terima kasih. Kalau kita perhatikan ya, jadi eh, peraturan membeli gas melon atau gas 3 kilogram yang harus menggunakan KTP, sebenarnya kebijakan itu didasari oleh liberalisasi eh, pengelolaan sumber daya alam, dalam hal ini migas, dengan pengelolaan sumber daya alam ala kapitalis, ya kan. Di mana dalam sistem kapitalis subsidi itu sesuatu yang diharamkan. Jadi ini sebenarnya sebuah upaya ya ke depan, dan ini juga terbukti ya, misalnya untuk jenis lain ada pertalit itu akan dihapuskan. Jadi sebenarnya yang melatar belakangi kebijakan ini adalah upaya pemerintah untuk memuluskan penghapusan subsidi. Nah, cuman kalau kita perhatikan, penghapusan subsidi itu kan akan banyak ditentang ya kan oleh masyarakat ya kan, karena menganggap itu adalah kewajiban pemerintah yang memang tugasnya itu untuk memberikan pelayanan terhadap rakyat. Nah, karena itu kalau kita lihat pemerintah rejim ini kan melakukan penghapusan secara bertahap, ya kan. Nah, salah satu yang sering dimunculkan itu adalah alasan bahwa subsidi itu eh, tidak tepat sasaran, ya kan. Jadi eh, pertama tadi subsidi dianggap beban, tapi karena pemerintah masih ingin dilihat oleh masyarakat itu peduli ya, maka dibuatlah sebuah alasan bahwa subsidi tetap akan diberikan, tapi subsidi itu harus tepat sasaran. Itu saya lihat ya yang menjadi latar belakang sebenarnya kenapa eh, membeli gas 3 kilogram atau yang disebut dengan gas melon itu eh, dibebankan atau harus menunjukkan KTP itu kan. Nah, itu yang poin pertama ya kan. Yang kedua, kalau kita perhatikan sebenarnya dalam sistem kapitalis ini, karena tadi rakyat itu kemudian dianggap beban, subsidi itu kemudian dianggap beban karena semua menurut mereka harus diserahkan kepada mekanisme pasar, tapi sebenarnya di balik itu adalah keserakahan para kapitalis, gitu kan, para kapitalis yang ingin mereka itu mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya dari pengelolaan sumber daya alam, gitu kan. Nah, sehingga para kapitalis itu membuat dan menempatkan agen-agennya para penguasa agar mereka ya
mengorbankan kepentingan rakyat sebenarnya gitu kan. Jadi dalam sistem kapitalis ini rakyat selalu dikorbankan untuk kepentingan para kapitalis gitu kan. Karena kalau kita lihat kan dulu sejarahnya, sejarah penghapusan eh, minyak tanah, kemudian digantikan oleh gas, itu juga sama kan. Jadi antek-antek kapitalis yang ada di kekuasaan pada saat itu menganggap, waduh, ini minyak tanah itu terlalu besar, subsidi yang harus diberikan oleh pemerintah. Sementara ada potensi gas yang sangat besar pada saat itu, maka pemerintah pada saat itu kemudian mengalihkan kan, mengalihkan minyak tanah itu kemudian diganti dengan gas. Bahkan kalau kita lihat ya kan, dengan alasan gas pada saat itu murah, tidak perlu subsidi itu kan, karena harganya murah, maka pemerintah membujuk gitu kan, sampai rakyat itu diberikan gratis ya tabung-tabung yang 3 kilogram tadi agar masyarakat beralih gitu kan dari minyak tanah pada saat itu ke gas. Dan setelah kemudian masyarakat beralih karena dipaksa ya ke gas, nah tiba-tiba lagi-lagi gitu kan, gasnya itu kemudian ternyata dijual ke asing juga untuk kepentingan para kapitalis. Sehingga akhirnya rakyat juga dipersulit lagi gitu kan. Sehingga muncullah skenario sekarang gitu kan, bahwa gas subsidi itu hanya diberikan untuk orang miskin. Jadi intinya saya melihat bahwa di balik kebijakan adanya syarat KTP ya untuk eh, membeli gas 3 kilogram itu adalah sebenarnya ini inti di balik itu semua, pemerintah ingin menghapuskan ya subsidi BBM gitu kan, sehingga semua keuntungan itu bisa dinikmati oleh para oligarki gitu kan, oleh para kapitalis gitu kan. Ini yang saya lihat gitu kan, Bung Anggi gitu. Baik, Bung Arim dan juga tadi Anda paparkan, lantas dalam paradigma Islam siapa yang berhak menikmati LPG dan BBM bersubsidi ini, Bung? Ya, kalau kita perhatikan dalam sebelum ke pandangan Islam itu kan, jadi tadi saya katakan dalam sistem kapitalis itu kan eh, apa ya, subsidi itu selalu dianggap menjadi beban. Subsidi kemudian dianggap tidak tepat sasaran, gitu kan. Dan ini tentu tidak adil sebenarnya kan, karena faktanya kalau kita lihat yang untuk subsidi energi aja tahun eh, 2024 itu hanya 189 triliun ya kan. Bayangkan tuh kan dengan anggaran pemerintah untuk membayar bunga misalnya yang nilainya itu sampai 490 triliun. Ya. Nah, bayangkan juga kita lihat bagaimana korupsi yang terjadi di negeri ini itu kan. Korupsi timah sampai 300 triliun. BLBI pernah 138 triliun dan kemudian korupsi-korupsi yang lainnya. Bahkan dalam konteks penjualan gas pun ya kan, pemerintah pada masa pemerintahan Megawati itu kan sempat ya rugi ya tiap tahun tuh sampai 3 tahun ya, kurang lebih 3 tahun dari 2006 sampai 2009 akibat menjual harga gas terlalu murah ke Cina itu dirugikan kurang lebih 400 triliun. Nah, ini tidak pernah kemudian dianggap beban, ya kan? Kenapa? Karena itu untuk kepentingan para kapitalis, ya kan? Nah, inilah saya lihat memang seperti yang Bung Anggi tanyakan tadi, ini masalahnya itu masalah di paradigma itu kan. Dalam Islam, dalam kapitalis memang subsidi itu kemudian dianggap sebagai sebuah beban. Nah, sementara kalau kita bicara terkait dengan bagaimana kemudian pengelolaan BBM ya atau gas ini dalam pandangan Islam atau terkait dengan subsidi ini, kita harus melihat bahwa sebenarnya kalau kita bicara subsidi itu kan sebenarnya bantuan, bantuan bagi orang yang kemudian tidak mampu gitu kan, ya. Kemudian disubsidi oleh pemerintah. Sementara dalam pandangan Islam sebenarnya terkait dengan BBM itu kan itu bukan subsidi karena BBM dalam pandangan Islam itu milik umum, milik mereka. Karena dalam Islam sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah menyebutkan al muslimuna syuraka'u fis salasin fil ma'i wal kalai wa wanar wa samanuhu haramun. Jadi dalam hadis itu menjelaskan bahwa yang namanya al
air, alkala, hutan, dan anar energi ya. Gas ini termasuk energi, itu adalah milik bersama, milik umat yang wajib dikelola oleh negara ya sebagai wakil dari rakyat yang hasilnya dikembalikan kepada mereka. Jadi sebenarnya keliru kalau dikatakan bahwa gas itu kemudian disubsidi. Kenapa? Karena hakikatnya itu gas itu milik umum, milik rakyat ya kan. Mereka mengambil haknya. Kok mereka mengambil haknya dikatakan mereka harus subsidi. Ini kan paradigma yang betul-betul kapitalis. Nah, kenapa kemudian ini terjadi? Tadi dalam sistem kapitalis, paradigma atau hubungan antara rakyat dengan penguasa itu seolah-olah hubungan antara pembeli dan penjual, gitu kan? Hubungan dagang gitu kan? Penguasa sebagai pedagang, rakyat sebagai pembeli, ya. Karena kalau dijual keluar itu mahal, kalau dijual ke rakyat itu seolah-olah murah, merugikan, maka seolah muncullah istilah subsidi. Padahal kalau dalam paradigma Islam, pemerintah ya, pemimpin diangkat oleh rakyat itu sebagai wakil dari rakyat untuk mengurus urusan mereka, termasuk juga mengurus ya harta milik umum, gas tadi yang harus dikelola oleh negara yang hasilnya dikembalikan lagi kepada mereka. Jadi itu sebenarnya paradigma pengelolaan gas dalam Islam. Jadi enggak benar, enggak tepat kalau dikatakan bahwa ketika rakyat menggas ya, katakanlah ya gas menurut mereka itu kan itu di bawah harga pasar itu kan itu dikatakan subsidi. Tidak, karena itulah hak rakyat yang wajib kemudian dipenuhi oleh penguasa. Kenapa? Karena dalam pandangan Islam tadi barang tambang yang jumlahnya tidak terbatas termasuk minyak dan gas ini itu esensinya milik umum, milik rakyat yang wajib mereka terima. Nah, cuman pengelolaannya itu diserahkan kepada negara. Itu saya kira ya dalam paradigma Islam, Bung Anggi itu ya. Baik, Bung Arim, lantas bagaimana solusinya untuk saat ini dan kemudian apakah ketika menggunakan paradigma Islam pengelolaan LPG tidak boleh ada komersialisasi dan kapitalisasi dalam pengelolaan serta penggunanya, Bung Arim? Yang pertama yang harus kita perhatikan, solusi saat ini yang tentu kita harus menyelesaikan solusi itu kan ke akarnya kan. Karena akarnya itu adalah problem paradigma pengelolaan sumber daya alam ala kapitalis, maka yang harus kemudian kita hentikan sehingga rakyat tidak selalu kemudian disalahkan, sehingga rakyat selalu tidak dianggap beban, maka harus dirubah paradigmanya, yaitu kita ganti paradigma pengelolaan sumber daya alam dari paradigma kapitalis ya dengan paradigma Islam seperti yang saya katakan tadi. Dalam pandangan Islam fungsi negara itu mengurus rakyat ya, sehingga dia wajib mengelola sumber daya alam ini termasuk gas, haram diserahkan pengelolaannya kepada swasta. Nah, faktanya hari ini kan sebagian besar minyak dan gas kita itu dikuasai oleh swasta. Pertamina hanya kebagian sedikit. Bahkan dengan undang-undang migas itu Pertamina yang tadinya kemudian pemain tunggal itu kan harus menyerahkan ke swasta. Nah, dalam pandangan Islam nanti itu akan dikembalikan lagi gitu kan. Jadi akan dikembalikan lagi bahwa semua pengelolaan sumber daya alam termasuk migas ini yang masuk dalam kategori milik umum itu wajib dikelola oleh negara. Rasul mengatakan dengan jelas tadi kan, al muslimuna syuraka'u fis salasin fil ma'i wal kalai wanar wasamanu haramun. Jadi menjualnya dengan tujuan untuk mencari keuntungan berbisnis dengan rakyat itu dalam Islam itu diharamkan. Nah, lalu apakah dalam paradigma Islam nanti ke depan itu tidak boleh gas atau yang lainnya itu dijual? Itu tentu boleh juga itu kan. Nanti negara ya dalam sistem ekonomi Islam itu akan mungkin membagi lah. Ini teknisnya masalahnya. Misalnya gini ya, jumlah gas yang dihasilkan di negara ini berapa ya, yang masuk milik umum. Kemudian berapa kebutuhan rakyat yang normalnya itu kan. Nah, kalau misalnya ada rakyat atau individu yang memerlukan gas itu di atas kebutuhan normal, ya kan, maka dia bisa membeli dengan harga pasar, ya.
Jadi kalau yang normal, misalnya untuk kebutuhan normal itu harga yang terjangkau, harga yang bisa mungkin harga pokok produksi. Tapi kalau kebutuhannya sudah untuk kebutuhan bisnis di atas kebutuhan normal, maka negara bisa kemudian menjual dengan harga yang mendapatkan keuntungan. Atau untuk dijual ke negara kafir, ya keluar, maka di situ boleh menetapkan harga yang setinggi-tingginya. Nah, maka ketika ini kemudian digunakan paradigma ini, cara pengelolaan ini, ya, baik mencari keuntungan, ya, dengan jalan tadi ya, mencari dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga pokok kepada masyarakat rakyat yang melebihi kebutuhannya, atau juga menjual dengan harga yang mahal kepada asing untuk kepentingan ekspor tadi asing, maka ketika sumber daya ini dikelola oleh negara, semua keuntungannya itu masuk ke kas negara dan itu dikembalikan kepada rakyat. Maka ketika ini kemudian dikelola secara syariat Islam, maka dari hasil pengelolaan sumber daya alam itu bisa digunakan untuk apa? Nah, ini baru kita boleh bicara terkait dengan subsidi itu kan. Bisa dengan pendidikan yang murah, dialokasikan untuk biaya kesehatan yang murah. Bahkan tadi negara bisa memberikan subsidi untuk memberikan rumah, membangun rumah dulu, diberikan pada rakyat, rakyat yang nyicil. Bukan sebaliknya itu kan, rakyat nabung, tabungannya nggak jelas dipakai untuk apa, dan ketika pensiun itu rumah apa uangnya kadang-kadang juga telat, rumah nggak dapat. Ini kan mekanisme pajak sebenarnya itu kan. Itu saya kira ya. Jadi intinya kalau kita lihat bukan berarti di dalam Islam tidak boleh menjual BBM itu kan, tidak boleh menjual gas ke rakyat. Boleh, tapi ketika kemudian dijual kepada rakyat, karena BBM atau gas tadi dikelola oleh negara, semua hasil penjual itu masuk kepada kas negara ya, dan akan dikembalikan lagi untuk kepentingan rakyat ya, sebagai salah satu tugas negara dalam rangka meriayah, dalam rangka mengurus rakyat, dalam rangka mensejahterakan rakyat. Karena di dalam Islam tugas negara itu bukan memalak rakyat, bukan memajak rakyat, ya kan? Bukan membebani rakyat dengan berbagai pungutan. Tapi di dalam Islam tugas penguasa, tugas pemerintah itu adalah mengurus rakyat, melayani rakyat, dan memberikan jaminan agar rakyat bisa hidup dengan sejahtera. Dan kalau dengan menggunakan paradigma Islam, dengan pengelolaan sumber daya alam seperti tadi, insya Allah, saya kira ya kesejahteraan itu bukan hanya mimpi. Apalagi Indonesia ya sungguh sangat kaya dengan berbagai sumber daya alam yang saya sebutkan tadi. Itu barangkali ya, Bung Anggi ya. Baik, jazakallah Bung Arim untuk pemaparannya pada kabar petang kali ini. Jadi saatnya kita ganti paradigma supaya tadi negara bukan statusnya berjualan dengan rakyat, tapi tadi yang Bung Arim sampaikan memang tugasnya melayani masyarakat. Mudah-mudahan Bung Arim senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitasnya. Demikian pemirsa Ilava News yang dirahmati Allah, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat nanti. Saya Anggi Suara undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.